Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan di langit dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pembahasan yang ingin saya bahas pada hari ini mengenai kronologi yang saya bahas di sebelum-sebelumnya, seperti bagaimana kejadian-kejadian di alam nyata saat ini yang terjadi pada saat ini, bagaimana negara-negara di dunia ini banyak melakukan pembenahan, banyak melakukan rekonstruksi, banyak melakukan inovasi baru melalui ide-ide cemerlang yang diaplikasikan oleh para putra-putri terbaik anak-anak bangsa mereka itu sendiri. Indonesia selalu mendengung-dengungkan generasi emas. Saya kira negara-negara yang lain seperti Malaysia, Singapura, Vietnam ini saat ini sudah mengalami berbagai banyak kemajuan, tidak seperti di masa-masa perang Vietnam dengan Amerika yang banyak nyawa-nyawa berkorban di sana, banyak anak-anak tak berdosa ikut melakukan gerilya untuk menumpas invasi militer dari Amerika Serikat. Ini saat ini tidaklah lagi didengung-dengungkan sebagai sikap militerisme atau sikap spartanisme, karena dianggap tidak perlu melakukan peperangan yang terlalu berbelit-belit, terlalu panjang seperti yang terjadi di konflik Israel dan Palestina. Akan tapi banyak negara-negara saat ini anak-anak bangsa saat ini melakukan pembenahan untuk mewujudkan negaranya tersebut untuk menjadi negara yang maju, yang mampu disegani oleh dunia internasional. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak negara-negara saat ini mengalami tumpang tindih. Ada yang dahulunya maju, justru pada tahun-tahun kemudian mengalami kemerosotan. Contoh misalkan Romawi, Persia, atau Mongol. Mongol ini kalau di dalam sejarah mampu menguasai seperempat bumi, di mana Genghis Khan dan keturunan-keturunannya melakukan invasi besar-besaran terhadap wilayah-wilayah yang ada di dunia ini untuk dijadikan taklukan dan dikuasai oleh Genghis Khan yang masa kecilnya sangat miris sekali, sangat disayangkan sekali karena penuh dan kepedihan dan kekejaman, sehingga banyak keturunan-keturunannya yang sangat handal luar biasa dalam bidang militerisme, seperti Kubilai Khan, Hulagu Khan, Timur Leng, Jalaluddin Muhammad Akbar, itu adalah semuanya dari bangsa Mongol. Tapi saat ini Mongolia tersebut sangatlah tidak dikenal sekali, tidak seperti di masa para pendahulunya dari Genghis Khan, Hulagu Khan, Timur Leng, Kubilai Khan, dan para raja-raja Mongol yang lain. Hanya saja ketika Indonesia mengalami sebuah perjuangan yang sangat luar biasa saat ini, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto misalkan, jangan sampai Indonesia yang sudah melakukan ancang-ancang yang luar biasa ini, lalu kemudian hari setelah nyampe 1 tahun mengalami dilema yang sangat luar biasa, mengalami kegalauan, kegundahan yang sangat luar biasa, dan hanya capaian dan cita-cita tersebut hanya sampai pada titik terendah di awal. Seperti contoh apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung misalkan, ini sangatlah luar biasa sekali. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dianggap suatu model atau suatu lembaga yang tidak 100% untuk melakukan
tindakan-tindakan tegas terhadap para koruptor, maka hal-hal tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung untuk menyelesaikan atau untuk membuat jera para koruptor, dan dibantu oleh Menteri Koordinator Politik Hukum. Sehingga jangan sampai kendor sesuatu yang telah dilakukan dengan baik, karena bagaimanapun Indonesia ini mengalami pasang surut disebabkan karena kurang adanya dana untuk melakukan perbaikan-perbaikan, kemaslahatan. Sekitar misalkan uang 300 triliun ini kan adalah uang yang tidaklah sedikit, uang yang sangatlah banyak yang mampu menjadikan negara ini memiliki sebuah laboratorium nuklir misalkan. Bisa jadi. Atau dengan dana tersebut bisa menjadikan Indonesia ini memiliki universitas terbaik di dunia misalkan. Bisa jadi. Uang 1 triliun saja itu mampu membuat sekolah atau universitas yang sangat luar biasa mumpuni. Saya kira universitas terbanyak mahasiswanya seperti Indra Gandhi misalkan, ya sekitar berapa juta mahasiswa, itu tidak akan menghabiskan uang 300 triliun.